Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alam wa ba'du. Di video kali ini insyaallah kita akan membahas materi kisi-kisi soal ujian akhir semester ganjil tahun 2023 ini yang terakhir, yaitu yang bab 2. Untuk bab 1 sudah kita jelaskan di video sebelumnya, kemudian untuk bab 3 sudah kita pelajari di kelas ya. Untuk kali ini kita insyaallah akan bahas yang bab 2. Ya, langsung kita mulai. Kita masuk ke materinya. Bismillah. Bab ini yang akan kita bahas adalah yang pertama bagian al-qiraah di bagian mufradat ini. Kemudian yang kedua di bagian bacaan al-qiraah asyababul mutafa'ilu. Kemudian nanti yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagian al-qaidah, kaidah bahasanya. Untuk kaidah bahasa di bab 3 ini adalah tentang al-fi'l mabni lil ma'lum dan fi'l mabni al majhul. Al-fi'l mabni lil majhul. Setelah itu nanti setelah bagian kaidah kita akan membahas soal-soal. Nah, kita mulai bagian yang pertama, bagian al-qiraah. Bagian al-qiraah ini yang pertama adalah bagian mufradat, unzur waqra, lihatlah kemudian bacalah. Yang pertama asyabu, jamaknya asyababu. Asyabu itu pemuda, asyabab pemuda-pemuda. Mutafa'ilun artinya optimis. Mutasyaimun pesimis. Nasyitotun artinya nasyitoh, rajin. Kaslanun, malas. Ibtasama yabtasimu, tersenyum. Al-jailu, generasi. Kemudian al-mujtama'u, masyarakat. Kemudian al-mujtama'u, masyarakat. Al-ijabiyu ini artinya positif. Kemudian ada as-salbiyu, negatif. Kemudian ada fakkara yufakkiru, artinya berpikir. Kemudian amalun, jamaknya amalun artinya cita-cita. Kemudian asyaja'atu artinya berani. Hadfun, jamaknya ahdafun. Hadfun itu maksudnya adalah tujuan. Sa'idun bahagia. Hazinun, bersedih. Athiqatu bin nafsi, percaya diri. As-sabru, sabar. Al-ghadabu artinya marah. Ya, itu al-ghadabu terakhir ya. Al-ghadabu mufradat yang terakhir. Al-ghadab artinya marah. Kemudian kita masuk bagian al-qiraah, asyabu al-mutafa'ilu. Asyabu pemuda, al-mutafa'il. Mutafa'il artinya yang optimis, pemuda yang optimis. Yahtaju najahul insani fi hayatihi ila tafa'uli khassatan asyabab. Yahtaju dibutuhkan atau diperlukan najahu al-insan untuk kesuksesan manusia fi hayatihi dalam hidupnya ila tafa'uli kepada atau terhadap optimisme khossatan khususnya asyabab bagi pemuda waliyakuna asyababu jailan mutafa'ilan waliyakuna dan agar asyabab pemuda itu jailan mutafa'ilan menjadi optimis la budda lahu hendaknya dia min tauzifi qudratihi menggunakan kemampuannya fi tahqiqil amal dalam mewujudkan al-amalnya cita-citanya wa muwajahatu tahaddiyatil hayah wa muwajahatu dan untuk menghadapi tahadiyat itu tantangan-tantangan al-hayat dalam kehidupan. Wa ijadu dan mendapatkan hululu itu solusi al-mushkilat. Wa ijadu hululil mushkilat dan mendapatkan solusi dari al-mushkilat, dari masalah-masalah. Waliyakuna dan agar asyababu pemuda itu mutafa'ilan bersemangat atau optimis fa innahu minal munasibi ayyattabi'an nasaihi al-atiyah. Hendaknya untuk mengikuti mengikuti an-nasaih. Nasaih itu jamak dari nasihatun, mengikuti nasihat atau tips al-atiyah di bawah ini. Yang pertama,
kun mutafa'ilan daiman. Kun, jadilah mutafa'ilan, optimis, daiman, selalu. Maksudnya selalulah optimis. Lianna, karena at-tafa'ula, optimisme itu yuaddi, membawa ila tafkiri, kepada pemikiran al-ijabi husnil amal, mendapatkan cita-cita yang baik. Kemudian yang kedua, kun sa'idan syakuron. Kun, jadilah sa'idan. Sa'idan itu bahagia. Syakuron, kemudian bersyukur. Jadilah orang yang bahagia dan selalu bersyukur. Li'annahu, karena kullama zada syukur, setiap bertambah kesyukuran, zadat as-sa'adah. Zadat as-sa'adah, maka akan bertambah pula kebahagiaan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambahkan kepadamu, wa la in kafartum, namun apabila engkau kufur, inna 'adzabi lasyadid, sungguhnya azabku adalah pedih. Kemudian tips yang ketiga yang dalam qiraah kita ini, kun wathiqan min nafsik. Jadilah orang yang percaya diri. Lianna may yathiq fi nafsihi, karena siapa yang percaya kepada dirinya, fahuwa, maka dia qadirun, dia mampu, ala muwajahah, dalam menghadapi at-tahaddiyat, tantangan-tantangan, fi hayatihi, dalam kehidupannya. Summa ar-rabi, kun syuja'an fi tahqiqil amal bil ilmi, kun syuja'an, jadilah orang yang berani, fi tahqiqil amal, dalam mewujudkan cita-cita, al amal, cita-cita, bil ilmi, dengan ilmu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, yarfa'illah, Allah mengangkat derajat alladzina amanu minkum, orang yang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian yang kelima, kun sabiron, jadilah orang yang bersabar. Lianna as-sabra, karena kesabaran itu mufidun, bermanfaat, lihallil muskilat, untuk lihalli itu untuk mendapat menyelesaikan al-muskilat, muskilat, masalah, fi hayatil mujtama, dalam kehidupan mujtama, bermasyarakat. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, minta tolonglah dengan sabar dan salat, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian kun shadiqon, jadilah orang yang jujur. Lianna sidqa, karena kejujuran itu yuaddi, membawa, ilal amanah, kepada amanah. Wal insanu, dan manusia, yasilu bi amanati, akan sampai kepada amanah, ila ma yardahullah, dengan amanah dia akan sampai kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. An-najahu fi sinnin mubakkiran, an-najahu, kesuksesan, fi sinni, pada usia mubakkirah, di usia mubakkirah, di usia muda, huwa, adalah hadafu likulli insanin, hadafu likulli insan, hadaf, tujuan, likulli, oleh likulli, semua insan. Fa'ala syababi badlul juhdi wal hamasati fi tahqiqin najah, maka hendaknya para pemuda itu bersemangat dalam mencapai kesuksesan, bil idhofati, dan juga tentu dengan ila ad-du'a, dengan berdoa. Bismillah, kita lanjut ya. Kita masuk ke bagian al-qaidah. Al-qaidah yang mau dibahas di bab ini adalah tentang al-mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Mabni lil ma'lum ini maksudnya bentuk maklum, nanti dia dimasukkan ke fi'il, berarti dia fi'il maklum, kata kerja aktif.
sama al-fi'lu al-majhul, al-fi'lu al-mabni lil majhul atau al-fi'lul majhul, kata kerja pasif. Jadi kalau yang maklum dia aktif, yang majhul dia pasif. Coba kita lihat dulu dari sini, al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Fi'il mabni lil ma'lum adalah huwa, fi'il ma'lum adalah ma yuzkaru, apa yang disebutkan, ma'ahu fa'iluhu, yang disebutkan bersamanya fa'ilnya. Maksudnya disebutkan pelakunya atau subjeknya. Jadi fi'il ma'lum itu kata kerja aktif adalah kata kerja yang disebutkan pelakunya. Kemudian kalau dia fi'il mabni lil majhul atau fi'il majhul, kata kerja pasif, ini adalah kata kerja huwa, yaitu ma huzifa, apa yang dihapus atau dihilangkan, fa'iluhu, fa'ilnya, wahalla, dan diganti maf'ulun bih, diganti dengan maf'ulun bih, maka nahu, tempatnya fa'ilnya tadi diganti menjadi maf'ulun bih di sana. Wasumiya, dan disebutkan sebagai naibil fa'il, disebut sebagai naib fa'il. Jadi maf'ulun bihnya itu dalam kata kerja pasif fil majhul disebut sebagai naibul fa'il. Bagaimana contohnya? Contohnya di sini yang pertama dia kata kerja yang aktif fi'il ma'lum, yash'uru asyubbanu aktsaru bis-sa'ada. Ya, yash'uru, merasakan, kata kerja, kemudian disebutkan fa'ilnya. Siapa yang merasa? Syubban, pelakunya adalah pemuda. Pemuda merasa, aksar, lebih banyak, sa'ada, bahagia. Pemuda lebih merasakan bahagia. Jadi ini yash'uru, merasakan. Ini disebutkan pelakunya. Kemudian ijtihada, bersungguh-sungguh, asyubban, pelakunya asyubban, pemuda. Para pemuda bersungguh-sungguh fi thalabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Jadi dia disebutkan fa'ilnya, pelakunya, jadi dia sebut fi'il ma'lum, kata kerja aktif. Fakkara, memikirkan, asyubban, pemuda-pemuda, pemuda-pemuda memikirkan, fi kulli syai'in bidiqah, semua atau segala sesuatu, bidiqah, dengan teliti. Kemudian contoh kata kerja aktif fi'il ma'lum, yahtaju, membutuhkan, najahul insanu, kesuksesan manusia itu, fi hayatihi, dalam hidupnya, ila at-tafa'ul, kepada optimisme. Maksudnya kesuksesan manusia itu dalam hidupnya membutuhkan, yahtaju, kepada at-tafa'ul, tafa'ul, optimisme. Adapun contoh dari kata kerja pasif fi'il majhul, kutibat, kutibat artinya ini dari kata-kata kutibat, sudah ditulis, ar-risalah, surat, surat itu sudah ditulis. Faiza, dan apabila, kuri'a, ini kuri'a dari kata qara'a tapi dirubah menjadi pasif, kuri'a, dibacakan Al-Qur'an, dan apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah kepadanya, lahu, kepadanya. Kila, dikatakan, jadi dari kata qala, kalau qala berkata, kila dikatakan, inna tafa'ul, bahwa optimisme, yakdi at-tafkir, membawa kepada pemikiran dan membawa kepada husnul amal, cita-cita yang baik. Jadi di sini termasuk kata kerja pasif, tidak disebutkan siapa pelakunya. Kutibat, ditulis, sudah ditulis, surat itu sudah ditulis, tidak ada pelakunya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, tidak ada pelakunya, dibacakan Al-Quran saja. Kila, dikatakan, tidak tahu siapa yang mengatakan, maka ini disebut fi'lil majhul. Ya. Kemudian di sini ada bina'u al-fi'lil madi untuk fi'il majhul. Untuk kalimat pasif, kata kerja pasif, ada bina'nya, ada polanya. Untuk fi'il madi, polanya adalah yudhammu awwaluhu, didomahkan huruf pertamanya. Huruf pertamanya didomahkan. Ini dia. Misalnya kataba, ini kata dasarnya kataba. Huruf pertama k-nya diganti menjadi harokat dhammah, ku. Yudhammu awwaluhu, didomahkan huruf pertamanya. Wa yuksaro, dan dikasrohkan, ma qabla akhir, apa yang sebelum terakhir. Sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Yuksaro, sebelum huruf terakhir
Ini kan kata dasarnya kutiba, ini kan kata ba ini huruf terakhir. Berarti sebelum huruf terakhir ada ta, tanya ini dikasrohkan, jadinya harusnya kataba jadinya kutiba. Huruf pertama dhammah, satu huruf sebelum terakhir di kasroh, kutiba. Sama juga dengan ini, huruf pertama di dhammah ku dari kata qoro'a, ku, kemudian satu huruf sebelum terakhir di kasrohkan dari kata qoro'a jadi quri'a. Huruf terakhirnya satu huruf sebelumnya dikasrohkan, quri'a, dibacakan. Ini kila, ini dalam pola kata kerja yang lain ya, tidak perlu kita bahas dulu. Kemudian bina'u fi'il madi yang lain, yuqsaru ma qabla harful illah. Ini juga harful illah enggak usah kita bahas dulu. Jadi yang perlu kalian ingat adalah didommahkan huruf pertamanya. Huruf pertama kata kerjanya yang madi itu didommahkan, yang ini ku-nya ini. Kemudian satu huruf sebelum terakhir dia dikasrohkan, roh, quri'a. Berubahlah dia menjadi kata kerja pasif, artinya sudah berubah. Quri'a dibacakan, kutiba ditulis, sudah dituliskan. Kemudian untuk bina'u fi'lil mudhari, untuk pola fi'il mudhari itu juga ada polanya. Yudhammu awaluhu, didommahkan huruf pertamanya, sama ya, didommahkan huruf pertamanya. Jadi kita kasih contoh misalnya untuk ini kata kerja dari kata kerja kata bayak tubuh, berarti kata banyak madi, yang mudhari'nya adalah yaktubu. Yaktubu yudhammu awaluhu, huruf pertamanya didommahkan, ya-nya didommahkan jadinya yu, wa yuftahu, dan difathahkan ma qabla akhir, satu huruf sebelum terakhir difathahkan, jadinya tadi yaktubu menjadi yuk ta, ta-nya difathahkan, yuk tabu, artinya sedang ditulis. Kalau tadi kutiba sudah ditulis, kutiba sudah ditulis, ini tambah ta karena ini adalah muannas, perempuan, maka ditambah dhamir ta, kutibat. Kata dasarnya kutiba, kalau dia madi dia kutiba, kalau artinya ini sudah ditulis. Kalau mudhari'nya yaktubu menjadi yuktabu, yu-nya sama didommahkan sama seperti ini, tapi bedanya kalau ini satu huruf terakhirnya sebelum terakhirnya di kasroh, kalau dia yang mudhari di fathah, yuktabu, yuqra'u, dibaca, sedang dibaca, gitu ya, itu polanya ya. Yang penting yang perlu kalian ingat adalah kalau dia fi'il majhul, cara merubahnya, yang penting yang perlu kalian ingat adalah cara merubah menjadi fi'il majhul, kata kerja pasif itu. Kalau dia fi'il madi, dia huruf pertamanya didommahkan, yang mudhari juga huruf pertama didommahkan. Kalau yang madi satu huruf sebelumnya dibuat menjadi kasroh, kutiba. Kalau yang mudhari di fathah, yuktabu. Kemudian langsung kita ke pembahasan. Kalau ini wa min ba'di aghradi al-majhul, di antara tujuan dibuatnya fi'il majhul ada lil ijaz, menyingkat, lil ilmi, untuk pemberitahuan atau untuk pengetahuan, lil jahli, lil khawfi, ini tidak perlu kita bahas dulu. Yang penting kalian tahu pola-pola untuk membuat kalimat pasif atau kalimat aktif fi'il ma'lum dan kalimat pasif majhul. Kalau dia fi'il ma'lum, kata kerja aktif, dia disebutkan pelakunya. Kalau dia fi'il majhul, kata kerja pasif, kalau dia madi huruf pertama didommahkan, satu huruf terakhirnya dikasrohkan. Kalau dia mudhari, satu huruf pertamanya didommahkan, satu huruf sebelum terakhir difathahkan, yuktabu, yuqra'u, tanya jadi fathah, ro-nya yuqra'u jadi fathah. Oke ya, langsung kita ke bagian soal. Soal ini insyaallah ada di ujian nanti ya. Makna min kalimah mutafa'il, makna dari kata mutafa'il. Mutafa'il tadi ada kita bahas.
Mutafa'il itu yang ini mutafa'il. Kemudian yang kedua, Ali wa Hasan huma talibani. Ali dan Hasan mereka berdua adalah siswa yang titik-titik dalam bahasa Arab. Wa yahsulani, dan menghasilkan alal fauz, kemenangan, titik-titik fil musabaqah, dalam perlombaan. Ada beberapa harokat yang kurang tepat ya. Ali dan Hasan adalah, ini materi ini tentang na'at dan man'ut ya di video sebelumnya, di video yang pertama kemarin. Na'at man'ut, kalau dia di sini 2 orang, maka di sini pun 2 orang. Berarti mahiro, gimana kalau 2 orang? 1 orang mahirun, 2 orang mahir apa? Kemudian kalau 3 orang gimana? Mereka berdua dalam bahasa Arab dan menghasilkan kemenangan. Ya, ini kemenangan ini muzakkar. Kalau dia muzakkar, al-ula, al-awwal, atau gimana bilangnya. Kemudian asyababu, pemuda, hum mereka, fi salasati asyara, 13 ila ke wahid wa isrin, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian al-mujtama'u yahtaju, masyarakat membutuhkan, ila kepada asyabab, pemuda. Pemuda yang apa masyarakat butuhkan? Nasyid, rajin, kaslan, malas, khianah, berkhianat, huzun, sedih, tasyaim ini pesimis. Penyair, al-lughah al-arabiyyah min kalimah penyair, bahasa Arabnya penyair apa? Kalau penyair ini kan pelaku berarti ya, subjek ya. Kalau subjek dalam bahasa Arab itu fa'il, huruf pertamanya hurufnya panjang, fa'ilun. Minan nasaihi lisyabab, di antara nasihat-nasihat untuk pemuda, mutafa'il yang optimis. Kecuali kun sujaan, jadilah pemberani, kun sabiran, jadilah sabar, kun mutafa'il, jadilah optimis, kun mutasyaim, jadilah pesimis, kun shadiqan. Anzalallahu Qur'anan Arabian, Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Fi'il madi majhul, kalimat madi yang pasif dari kalimat anzala ini apa? Ini sudah fi'il madi, tapi dia masih kata kerja aktif, disuruh merubah menjadi pasif. Kalau pasif tadi huruf pertama didomahkan, huruf terakhir, 1 huruf sebelum terakhir dikasrohkan, berarti unzila. Kata Bang Umar menulis ad-darsa, pelajaran, fil fasli, di kelas. Fi'il madi majhul, kalimat madi yang pasif dari kalimat kataba, sama ya, huruf pertama didomahkan, 1 huruf sebelum terakhir dikasroh. Qara'a Muhammadun al-Qur'an fil masjid, Muhammad membaca Al-Quran di masjid. I'rab, tentukan min kalimah Muhammad. Muhammad ini sebagai apa dia? Qara'a Muhammadun, Muhammad di sini sebagai apa? Apakah dia sebagai pelaku, sebagai objek, sebagai apa? Kemudian qara'at Fatimatu al-Qur'an, qara'at membaca, Fatimah membaca Quran. Fi'il majhul, kalimat pasif dari kalimat qara'at. Ya, buat polanya ya, pola qara'a itu kalau dia fi'il madi, huruf pertama domahkan, 1 huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Tapi ini bukan termasuk huruf terakhir ya, yang tayang ini bukan huruf terakhir. Ini adalah tambahan, huruf terakhirnya yang alif. Kemudian quri'al Qur'an fil masjid, dibacakan Al-Qur'an di masjid. I'rab min kalimat Al-Qur'an, Al-Qur'an sebagai apa di situ, di kalimat itu? Yalbasu Muhammad memakai, azzi al-madrasi, pakaian sekolah. Al-fi'il majhul, kalimat pasif dari kalimat memakai. Ya, ini sudah mudhari, bukan madi lagi, dia sudah mudhari. Kalau mudhari dia polanya gimana tadi? Ya, huruf pertama didomahkan sama kayak madi, doma, ianya doma. 1 huruf sebelum huruf terakhir dia di fathah. Ya, gimana jadinya? Yahtaju najahul insan fi hayatihi ila tafaul. Yahtaj membutuhkan, najahul insan kesuksesan manusia membutuhkan al-tafaul, optimis. Fi'il majhul, kalimat pasif atau kata kerja pasif dari kalimat yahtaju. Yahtaju sudah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari ini. Gimana cara merubah mudhari yang aktif menjadi pasif seperti yang tadi. Kemudian kata Bang Ali, ad-darsa fil madrasah, Ali menulis pelajaran di sekolah. Fi'il ma'lum min hazihil kalimah, kata kerja maklumnya, kata kerja aktifnya di sini apa kata kerjanya?
Kemudian ya'khuzu Ahmad al-kitab, ya'khuz mengambil, Ahmad mengambil al-kitab buku min mahfazah dari tas. Fi'il majhul min kalimat ya'khuz, kalimat pasif dari kata ya'khuz. Kemudian ini ada isim tabdil. Isim tabdil sudah kita bahas di kelas. Yang maksud isim tabdil itu adalah bermakna lebih atau paling. Ya, di sini kutub Hasim, buku Hasim lebih banyak dari buku saudaranya. Talibun mujtahid, siswa yang rajin, lebih baik daripada siswa yang malas. Manusia lebih mulia dari hewan karena akalnya. Ja'alallahu Idul Fitri, Allah membuat Idul Fitri setelah ba'da adai, setelah melaksanakan fardhu kewajiban saum berpuasa. Fa'il fil jumlah mazkurah, fa'il dari kalimat yang disebutkan. Mana fa'ilnya? Pelakunya mana ini dari kalimat ini? Kemudian al-muslimuna yukabbiruna, muslim para muslimin, yukabbirun bertakbir fi lailatul id, dalam pada malam id. Al-muslimun sebagai apa? Al-muslimun huwa sebagai apa dia di kalimat ini? Apakah mubtada, apakah khabar, apakah fa'il, naibul fa'il atau apa? Yata'allamu at-talibu al-mujtahid, yata'allam belajar, talib siswa, siswa yang mujtahid, siswa yang rajin, yata'allam belajar fil bait di rumahnya, kulla yaum setiap hari. Diddu ini lawan kata, diddu lawan kata mujtahid, lawan kata rajin ada di gambar yang sudah kita bahas tadi. Mata yu'ti al-muslimun zakat al-fitri, kapan orang muslim memberi zakat fitrahnya. Oke, itu dia ya. Mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini untuk kisi-kisi. Selamat ujian, semoga bermanfaat. Silakan diulang-ulang lagi videonya. Nanti kalau diulang-ulang insya Allah bisa menjawab, karena soal-soal yang Bapak sebutkan ini di video ini insya Allah ada di ujiannya. Silakan diulang-ulang, semoga ujiannya berhasil ma'an najah. Syukran ala ihtimamikum. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.